Di sisi lain, ada beberapa anak muda yang nampak sedang santai di teras salah satu warga. Mereka terlihat sedang bersenda gurau. Namun mereka tak menyadari kehadiran sosok yang ada di bawah pohon pisang seberang rumah tersebut. "Cuy, mencium gak seperti bau busuk nih?" tanya Iman pada kedua sahabatnya. "Iya, kami mencium juga. Bukan kamu ya, Di, yang kentut bau busuk ini?" tanya Ali pada Ardi yang membuat mereka semua tertawa. Karena merasa sudah lewat dari Isya, Ali dan Ardi pun pamit pulang pada Iman. "Man, kami pulang dulu. Lumayan jauh dari sini ke Sampit. Takut kami, kayaknya sepi banget di sini," ujar Ali. "Iya, hati-hati ya. Nanti ditemui," seloro Iman. "Ditemui siapa, Man?" tanya Ardi heran. "Sandah. Nggak tahu ya kalian?" tanya Iman lagi. "Beneran kami nggak tahu?" saut Ardi dan Ali sambil garuk-garuk kepala. "Ya sudah, cepat pulang sana." Ardi dan Ali segera menyalakan motornya. Belum lagi Ardi dan Ali berangkat, Iman langsung menutup pintu rumahnya. "Kenapa sih Iman langsung menutup pintu? Bego banget," sungut Ali kesal. Sementara di dalam rumah, Iman gemetaran karena dia telah melihat Sanda yang berdiri di bawah pohon pisang seberang rumahnya. Itulah kenapa Iman langsung menutup pintunya. Saat di jalan, Ali dan Ardi merasakan sepeda motor yang mereka tumpangi sangat pelan jalannya. Padahal Ali yang membonceng sudah memutar gas dengan kecepatan tinggi. Saat akan melewati jembatan, mereka melihat seseorang cewek pakai baju putih berdiri dekat pohon pisang dan melambaikan tangannya. Karena saat itu lampu motornya agak redup, jadi Ali dan Ardi tidak memperhatikan siapa wanita itu. "Di, ada cewek tuh. Kita godain yuk," ujar Ali. "Hai cewek, sendirian ya?" goda Ali. Si cewek pun menganggukkan kepalanya. "Mau kemana nih?" canda Ali lagi. Cewek itu hanya diam. "Kenapa sendirian aja? Gak takut ya kalau ada Sanda?" gurau Ali kemudian. Saat wanita itu membalikkan badannya, Ali dan Ardi terkejut. Tanpa pikir panjang, Ali menarik gas motor sangat kencang. Tapi apa yang terjadi? Motor mereka tak mau bergerak. Ali tak berputus asa. Dia berusaha untuk menjalankan motornya. "Cepat, Li, itu Sanda!" Ali terus menarik gas motornya, dan akhirnya sepeda motor itu berhasil berjalan. Awalnya laju motor hanya pelan, karena Sanda itu mengejar mereka berdua. Ali terus memacunya dengan kencang, dan akhirnya tanpa terkendali mereka pun menabrak lubang kecil. Motor oleng dan kemudian meluncur bebas ke dalam sebuah parit besar di pinggir jalan. Sejak beberapa kejadian itulah, kampung semakin sepi. Tak seorang pun warga yang berani untuk keluar rumah setelah maghrib. Mang Kusno dan anak laki-lakinya pun pernah ditemui oleh makhluk itu. Makhluk itu duduk di depan warung mereka, yang mana di warung itu Putra, anak Mang Kusno, lagi tidur. Saat itu sekitar pukul 8:30 malam, Mang Kusno ingin membangunkan Putra untuk tidur di rumah. Namun ia hanya tertegun. Mang Kusno melihat makhluk itu sudah duduk di depan. Mang Kusno segera berbalik arah, masuk ke rumahnya kembali, dan menunggu makhluk itu pergi. Sudah beberapa menit makhluk itu masih belum juga pergi. Beberapa kali Mang Kusno mengintip di balik tirai rumahnya. "Ya ampun, Sanda itu belum juga pergi. Gimana dengan Putra ya?" gumam Mang Kusno. Mang Kusno begitu sangat gelisah. Dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Putra. Dia takut kalau Sanda itu mengganggu anaknya. Bolak-balik Mang Kusno mengintip di balik tirai jendela kaca rumahnya. Mungkin ada 8 kali dia mengintip, menunggu Sanda itu pergi. Saat Mang Kusno ingin mengintip lagi untuk yang kesekian kalinya, dia sangat terkejut. Matanya melotot dan dadanya berdebar. Seluruh tubuh Mang Kusno bergetar.
Hampir saja ia terkencing di celana. Bagaimana tidak, saat ia membuka tirai, dia dikejutkan oleh wajah Sanda yang tepat di hadapannya. Hanya terhalang oleh dinding kaca. Astagfirullah, Mangkusno mengucap istighfar. Dengan segera, ia menutup kembali tirai dan segera mengambil langkah 1000. Mangkusno berlari menuju kamarnya, yang mana di sana sang istri sudah terlelap tidur. Kenapa, Bah? Terlihat ketakutan, tanya sang istri. Ada Sanda, Mah, di luar tepat di depan wajahku. Hah, yang bener, Bah? Iya, masa aku bohong? Kasihan Putra. Semoga Sanda gak mengganggunya. Segera sang istri bersembunyi di balik selimutnya. Sementara itu, Putra yang ada di warung tempat biasa banyak berdagang pun merasa khawatir. Dia sempat merasakan kehadiran Sanda itu di depan warung mereka. Dengan terciumnya aroma yang tak mengenakan dan terlihat sekelebat bayangan putih yang terlihat di sela papan penutup warungnya, Putra mengurungkan niatnya untuk balik ke rumah. Hanya berjarak 5 meter. Dia takut kalau Sanda itu mengejarnya. Namun, dalam ketakutannya, Putra menyempatkan diri membaca ayat suci, walau tidak dengan suara keras. Sesekali Putra melirik keluar melalui celah. Saat dirasanya Sanda itu sudah pergi, dia ingin langsung pulang ke rumah. Tapi, saat dia membuka pintu belakang warung, Putra tertegun dan menutup kembali pintu itu dengan sangat perlahan. Debaran jantungnya berdegup sangat kencang. Tangan dan tubuhnya sangat gemetaran. Darah yang mengalir di tubuh seakan berhenti. Wajah yang pucat dan mata melotot membuat Putra hampir pingsan. Putra melihat Sanda itu berada di depan pintu rumahnya yang berjarak beberapa meter dari warung. Itulah kenapa Putra mengurungkan niatnya untuk kembali ke rumah. Sementara itu di lain tempat, Pak Haji Usman sudah mengetahui kabar bahwa di kampung mereka Sanda sudah meresahkan warga sekitar. Dengan itu beliau merencanakan untuk menalak Sanda itu agar tidak lagi berkeliaran. Maka Pak Haji Usman menelpon Ustadz Hamzah untuk sama-sama menjaga keamanan kampung mereka. Sudah rahasia umum di kampung itu kalau kematian Acil Siti akan terjadi seperti itu, karena mereka rata-rata mengetahui sebab dari semuanya. Halo, Assalamualaikum. Suara dari ujung telepon. Waalaikumsalam Ustadz, sahut Pak Haji Usman. Begini, besok kita rapat untuk mengatasi teror Sanda, ujar Pak Haji Usman. Iya, atur saja Pak Haji, sahut Ustadz Hamzah. Telepon pun diputus setelah sepakat rapat akan diadakan besok. Sedangkan di tempat Acil Hindun, Sanda itu pun menemuinya untuk meminta kembali gayung yang telah disedekahkan oleh anak almarhumah. Sejak Acil Hindun ditemui Sanda, dia tak berani lagi untuk ke belakang apabila sudah malam. Sebab Sanda itu akan menggaruk-garuk dinding dengan kuku panjangnya. Atau akan tercium seperti bau got, menandakan ia telah datang. Kalau dia sudah datang, semua makanan yang ada di rumah akan mengalami perubahan. Semuanya akan basi. Pernah juga salah satu warga bercerita kalau semua peralatan make up-nya berantakan di atas meja rias. Padahal sewaktu malam masih rapi. Setelah diperiksa ternyata bedak, lipstik, dan apa saja di atas meja rias telah berhamburan isinya. Sebagian lagi sudah seperti terpakai dan sedikit berlendir. Warga lainnya pun juga bercerita karena dia tak yakin ada Sanda. Maka ia pun dengan maksud bercanda ingin mengundang Sanda itu untuk makan. Sanda, ini aku punya sambal terasi. Kalau mau datang ke rumahku, ujar Atun. Dia pun menyiapkan satu cobek besar sambal terasi. Sekitar jam 9, saat yang lain tidur, Atun mendengar suara berisik dari arah dapurnya. Dia sedikit agak gemetaran. Dia pikir Sanda itu bohongan. Dan ternyata Sanda itu membuka kelambu di mana Atun berbaring. Seketika itu juga
wajah Atun berubah putih seperti kapas. Dia tak menyangka, ternyata Sanda itu benar-benar ada. Atun pun akhirnya sakit selama kurang lebih 2 minggu. Pagi-pagi sekali, Pak Haji Usman sudah mempersiapkan tempat untuk rapat hari ini. Terlihat beberapa warga sudah mulai berdatangan ke tempatnya. Para warga itu juga ingin membantu mengatasi teror yang telah melanda kampung mereka. Bu Haji Usman pun sudah mempersiapkan makanan sekaligus buat sarapan warga yang sudah hadir. Tak berapa lama datanglah Ustadz Hamzah beserta beberapa warga lainnya. Kini yang hadir sekitar 10 orang, termasuk Ustadz Hamzah dan Pak Haji Usman. Mereka merencanakan penangkapan jin jahat yang sudah menyerupai sebagai almarhum Acil Siti, yang mana disebut Sanda. Sebagian dari mereka ikut tahlilan di rumah duka, dan sebagian lagi harus ikut ke kuburan Acil Siti untuk menangkap jin jahat yang keluar dari kubur. Setelah semua sudah sepakat, akhirnya mereka semua bubar dan menanti maghrib yang sangat mendebarkan. Hampir menjelang maghrib, di rumah Acil Siti sudah diadakan tahlilan. Sedangkan Pak Haji Usman dan Ustadz Hamzah, juga beberapa warga, sudah menunggu di depan kuburan. Di atas kuburan itu sudah disiapkan botol kaca yang lumayan tebal untuk menangkap roh jahat yang akan keluar. Namun sayang, perburuan di hari pertama tak membuahkan hasil. Roh jahat itu tak keluar dari kubur. Rupanya dia mengetahui kalau akan ditangkap. Begitupun hari selanjutnya, merasa sedikit gagal. Ustadz Hamzah mengatakan perburuan dihentikan karena tak membuahkan hasil. Malam ke-21 setelah kematian Acil Siti, atau malam ke-7 perburuan, menjelang maghrib, Pak Haji Usman dan Ustadz Hamzah diam-diam ke makam Acil Siti. Hanya mereka berdua yang ke sana, dan sesaat setelah azan berkumandang, ada saputi keluar dari makam Acil Siti. Dengan segera Ustadz Hamzah meletakkan botol kaca ke atas makam dan segera membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Asap itu menari-nari di udara dan kemudian masuk ke dalam botol yang sudah tersedia. Setelah asap itu masuk ke dalam botol, Pak Haji Usman segera menutup botol kaca itu dengan penutup yang sudah dilapisi kain putih. Sementara Ustadz Hamzah terus melantunkan ayat-ayat suci hingga selesai, dan asap yang di dalam botol kaca itu berhenti berputar. Alhamdulillah. Pak Haji Usman dan Ustadz Hamzah mengucapkan hamdalah secara bersamaan. Semoga kampung kita sudah tak ada teror lagi, ucap Ustadz. Amin. Ustadz, tadi tanganku panas, rasanya seperti terbakar, ujar Pak Haji Usman. Itu efeknya kalau kita menangkap jin, saut Ustadz. Ustadz Hamzah mengambil botol dari tangan Pak Haji Usman, kemudian membungkusnya dengan kain kuning dan putih 7 lapis. Selanjutnya mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, sudah tak terdengar lagi kalau Acil Siti menampakkan dirinya. Itu berarti perburuan berhasil. Malam-malam selanjutnya, kampung pun kembali ramai seperti sedia kala. Itulah akhir cerita yang berjudul Sanda, yang ditulis oleh akun KBM yang bernama Kanza Sara. Sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di cerita baru berikutnya.